Kami DPR RI memberi apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran KPU khususnya KIP Aceh yang memprakarsai adanya launching untuk deklarasi pemilu damai, yang ternyata juga yang mendesain ini adalah juga Pak pejabat gubernur kita, Pak Tarmizi. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini adalah langkah awal yang baik. Semangat cuknya Tengku Umar, Cik Ditiro, dan Laksamana Kemalihati mudah-mudahan selalu menebarkan aromanya untuk kebesaran dan kedamaian masyarakat Aceh. Yang terakhir, saya ingin sampaikan, ini bahasa, kalau tadi Pak Menko bahasa Madura, ini bahasa Jawa. Pat ujen yang hana pirang, pat perang yang hana reda, jino kadame jak sedara, tabangun nangru Aceh Darussalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua KPU Pusat sekaligus deklarasi Pilkada Damai Aceh tahun 2012 kepada Bapak Profesor Dr. Haji A. Hafidh Ansari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah alladzi amarana bi'tisami bihablihil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi tahirin wa sahabatihi taibin, amma ba'du. Bapak para alim ulama, tokoh-tokoh agama yang saya muliakan, Bapak Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Tim Pemantau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 bersama seluruh jajarannya yang saya hormati, Bapak Menko Polhukam, Bapak Menteri Dalam Negeri yang kami muliakan, Bapak Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi yang saya hormati, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri yang saya hormati, Bapak mantan Menteri dan mantan Gubernur Pak Mustafa Abu Bakar secara khusus yang kami hormati, Bapak Pejabat Gubernur Aceh, Bapak-bapak para kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota seluruh Provinsi Aceh yang kami muliakan, Bapak-bapak para pejabat baik sipil atau militer yang saya banggakan, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini di bawah sinar matahari yang sejuk, di bawah rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah naungan Rahman dan Rahim Tuhan yang Maha Kuasa, di depan rumah Allah yang bernama Baitur Rahman, dengan penuh semangat cinta dan kasih sayang kita hadir pada upacara deklarasi pemilu kada damai untuk seluruh Provinsi Aceh. Saya sepakat dengan Pak Priyo
mengatakan ini peristiwa luar biasa. Sepanjang sejarah Republik Indonesia, baru kali ini ada deklarasi pemilu damai yang dihadiri bukan saja oleh lengkap semua calon, tapi juga oleh pejabat-pejabat dari Jakarta. Beberapa bulan yang lalu, bulan lalu, saya hadir di pemilu, deklarasi pemilu kada damai. Ada 4 pasangan calon gubernur, yang hadir cuma 1 calon gubernurnya. Kemudian 2 calon wakil gubernur, 3 calon wakil gubernur, dan 1 pasangan tidak hadir sama sekali. Lalu apa yang dideklarasikan di situ? Akhirnya yang menandatangani tim suksesnya. Itu hebatnya Aceh, lengkap ini saya lihat di 5-5-nya. Wah, luar biasa. Ini juga sampai Pak Menko Polhukam turun tangan, sampai Pak Menteri datang, terutama yang dari Aceh sendiri. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat, dan ini saya menangkap isyarat bahwa Aceh ke depan akan memperoleh kemajuan yang luar biasa. Saya menangkap isyarat bahwa Aceh akan mendapatkan pujian dari dunia, bahwa Aceh betul-betul istimewa, insya Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya menangkap juga isyarat ini, semangat untuk perdamaian ini sungguh luar biasa oleh masyarakat Aceh, Pak. Kalau saya nangkap semangat masyarakat Aceh, termasuk bapak-bapak, para calon, para kandidat, baik gubernur, bupati, wali kota. Kalau pemerintah sudah luar biasa, Pak. Pemerintah tadi Pak Priyo sudah nyampaikan itu. Seumur hidup Pak Republik ini berdiri, KPU nggak pernah digugat Menteri Dalam Negeri. Hanya demi perdamaian Aceh digugat, Pak. Dan saya bersyukur kena gugat. Karena pusing, Pak, bingung saya harus bikin apa. Kawan-kawan KIP Aceh serahkan, Pak, terserah Bapak putusan seperti apa, kami siap laksanakan. Saya jadi bingung juga. Tapi alhamdulillah dengan berkat tentu saja mulai dari DPR, Presiden, terutama harus jujur, Pak, yang paling berperan itu banyak Menko Polhukam dan Mendagri. Akhirnya alhamdulillah jadi seperti ini. Dan yang paling mengembirakan kita, semua partai, semua calon begitu putusan terakhir sepakat untuk sukses pemilu kada di sini. Terima kasih. Semangat yang kedua yang saya lihat, saya minta maaf ini tidak lagi bicara KIP dan KPU lagi sekarang ini, karena saking kebangganya hari ini. Semangat untuk damai itu yang saya lihat diawali tadi dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Ya, karena bicara di Serambi Mekah ya harus ngomong gitu kira-kira ini. Ada 2 poin terpenting dalam ayat tadi yang saya dengar. Pertama, kesyukuran. Wa ista'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat, ketika Tuhanmu sudah memproklamasikan kepada kalian semua, kalau kau bersyukur pada nikmat yang kuberikan, pasti aku tambah nikmat itu. Kita bersyukur nikmat kedamaian sudah kita dapat. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid, kalau kau kufur kepada nikmat itu, pasti azabku sangat pedih. Itu Pak taukidnya berapa kali itu? Ada lam taukid di situ, ada nun taukid di situ. La azidannakum. Saya bukan ustadz, Pak, cuma karena tertarik saja dengan Pak pejabat gubernur yang mulai tadi itu. Cocok lah itu. Pak Tarmizi ini cocok ini. Itu poin pertama, Pak. Itu pertama. Saya berharap ini tentu jadi semangat masyarakat Aceh sebagai Serambi Mekah. Yang kedua, dari ayat yang dibaca tadi yang saya dengar ada kalimat yang sangat indah, Pak, untuk kedamaian. Tolong Pak Kiai, ulama, kalau salah saya diluruskan. Innamal mu'minuna ikhwah. Tarik yang baca di mana tuh? Suaranya bagus sekali. Fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Apa artinya itu?
Sesungguhnya orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, damaikan saudaramu kalau terjadi percekcokan. Perintah dari Allah, damaikan, aslihu. Wattaqullah la'allakum turhamun, baru bertakwalah kamu kepada Allah supaya apa? La'allakum turhamun, kamu dapat rahmat. Saya mohon izin Pak Kiai, Bapak yang hadir untuk mengulas sedikit aja soal ini. Nggak panjang-panjang Pak, nggak sampai 2 jam insya Allah. Karena saking bangganya nih Pak, saking bangganya. Nggak ceramah sih, tapi saya ingin ulas ini melihat semangat Bapak dan Ibu yang hadir. Setidak-tidaknya ada 3 hal Pak dari ayat ini yang sangat menarik kalau kita lihat. Pertama, ketika Allah bicara soal perdamaian dan persaudaraan, kata yang dipakai Tuhan dalam kalimat Al-Quran ini adalah ikhwah. Para ulama tahu apa makna ikhwah. Ikhwah itu jamak dari akhun. Tapi akhun bukan ikhwah bukan satu-satunya jamak dari akhun. Akhun itu saudara. Akhun, akhani, ikhwatun. Tapi pada versi yang lain, akhun, akhani, ikhwanun. Kita bisa kenal ikhwan. Yang dipakai Allah ikhwatun. Apa itu ikhwah? Ikhwah itu artinya saudara yang sangat dekat, yang sangat erat, yang sangat komprehensif. Beda dengan ikhwan. Kalau ikhwan itu orang jauh, saudara kita tapi jauh. Berarti persaudaraan kita itu sesungguhnya seperti saudara-saudara. Itu makna ikhwah. Satu. Yang kedua, di dalam ayat ini yang menarik adalah Allah mendahulukan urusan perdamaian dan persaudaraan ketimbang takwa. Coba lihat susunan ayatnya. Pertama, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, damaikan saudaramu kalau berselisih. Perintah itu, wajib hukumnya mendamaikan. Makanya saya bangga Pak ketika digugat itu. Karena ini adalah amanat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menang. Ternyata namanya mendagrib ya menang dia. Alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang bercanda juga, Pak Hafiz, lo saya gugat lo. Siap, saya bilang alhamdulillah, makasih gitu. Jadi yang kedua, baru wattaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Bersaudara dulu, damaikan dulu, baru takwa. Padahal semua orang beriman tahu ketakwaan itu adalah puncak yang ingin dicapai oleh orang beriman. Tidak cukup orang dengan iman tapi harus dengan takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tidak cukup iman, harus takwa. Jangan kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Ini yang menarik Pak. Kita diperintahkan takwa, bahkan khutbah apapun tidak akan sah kalau belum ada wasiat takwa. Tapi ketika Allah bicara perdamaian, takwa nomor 3 Pak. Bersaudara dulu, damaikan dulu, baru wattaqullah la'allakum turhamun. Luar biasa. Artinya siapapun yang tidak memelihara perdamaian, apalagi bikin kerusakan, sehebat apapun keislaman dia belum muttaqin. Orang bertakwa tidak pernah bikin kerusakan di bumi ini. Itu yang mau saya tegaskan. Itu satu. Yang ketiga, yang menarik dari ayat ini Pak, Al-Quran itu bersifat universal, global. Hanya dasar-dasarnya saja yang diungkapkan. Tuhan tidak memberikan rincian bagaimana teknis operasional di lapangan. Tapi ketika Allah bicara soal perdamaian, soal persaudaraan, Allah berikan petunjuk operasional dalam ayat-ayat berikutnya. Kalau bicara soal salat, tanya aja di Quran, nggak ada Pak salat itu gimana caranya. Nabi yang menjelaskan. Zakat tidak dijelaskan bagaimana cara berzakat dan barang apa yang dizakati. Nabi yang menjelaskan. Tapi ketika Allah bicara soal perdamaian, bicara soal apa? Persaudaraan, ada petunjuk operasionalnya Pak. Lanjutan ayat itu yang tadi nggak dibaca, saya sudah jelas dengar. Saya bacakan dikit aja. Pertama, ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minaz-dzann inna ba'daz-dzanni ism. Hai orang yang beriman,
Jauhilah prasangka buruk kepada siapapun. Coba bayangkan kalau semua kandidat prasangka baik semua, damai. Jangan ada kecurigaan, termasuk jangan curiga kepada KIP. Itan ibu kasih rawinazan. Indah ba'dazan isbon, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Saya nggak lanjutin ayatnya supaya cepat, karena bukan ceramah agama, hanya karena bangga aja ini. Nanti digira ceramah datang sini. Oh, ada lanjutannya. Wala tajassasu. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang. Bisa nggak kita kampanye nanti Pak kandidat, jangan cari kesalahan orang, bisa nggak? Ya? Kalau bisa kita amalkan Al-Quran. Yang sedih Pak saya selama ini di KPU, kalau berkunjung ke daerah dengar laporan, orang kampanye bukan menawarkan visi, misi dan program kerja, tapi caci maki orang lain. Mulai dari dia berdiri sampai selesai wassalamualaikum, tidak ada satupun visi misi yang muncul. Yang ada hujat menghujat melulu. Aceh saya kira tidak terjadi, karena Aceh itu serambi Mekah. Tawarkan visi misi, ini program kerja kita. Maaf Pak, saya tidak menggurui, cuma harapan. Wala tajassasu, jangan kamu cari-cari kesalahan orang. Kalau cari kesalahan Pak Kiai banyak di sini. Semua kita punya kesalahan Pak, termasuk kiainya juga pasti salah. Karena tidak ada yang maksum. Maksum itu apa? Terpelihara dari dosa. Yang maksum di dunia ini cuma dua Pak, yang maksum. Yang pertama Nabi dan Rasul, itu yang maksum. Yang kedua Bapak maksum. Kita Pak Toriji. Benar kan Pak Kiai? Cuma dua itu. Yang lain kiai, ulama semua berpotensi berdosa, karena kami mengatakan kullu bani adam khata, semua manusia itu bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, yang terbaik dari orang yang salah itu adalah orang yang bertobat. Nah jadi ini Pak, wala tajassasu. Ada yang ujungnya lagi sedikit, ada sedikit lagi, wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah saling menyebar aib orang lain. Oh ini Pak, ini kekurangannya, ini Pak, ini kekurangannya, Pak, ini kekurangannya. Itu hukumnya haram. Dosa besar orang menyebar aib orang lain. Alangkah indahnya kampanye nanti kalau isinya justru saling memuji, saling membanggakan, dan saling menyampaikan visi misi dan program kerja. Itu teman saya yang satu itu calon dekat, orang bagus sekali. Dia programnya begini, saya begini, mari sanding itu program kerja. Silakan rakyat yang memilih. Nah itu indah sekali. Tapi kalau dibilang itu ini macam itu korupsi segala macam. Nauzubillahimin. Tapi kalau lihat wajah calon-calon ini Pak Menko, kayaknya nggak ada satupun yang seperti itu. Insya Allah Pak, cerah semua ini. Kita semua bangsa Indonesia akan bangga kalau suatu saat muncul, selesai pemilu kada, kemudian selesai semua proses, diumumkan siapa yang terpilih, orang mengatakan, masyarakat dunia mengatakan, itulah pemilu terbaik di Indonesia, ada di Aceh. Itu Pak yang kita minta. Wah luar biasa Pak kalau itu jadi. Buktinya apa? Hari ini ada deklarasi pemilu damai. Pak, damai itu katanya ada dua macam. Pertama damai aktif. Damai aktif. Jadi menciptakan damai itu ada dua caranya. Pertama damai aktif, kedua damai pasif. Damai aktif itu usaha habis-habisan dari semua komponen bangsa, terutama masyarakat Aceh dan tokoh-tokohnya untuk menciptakan perdamaian. Baru bisa damai terwujud. Aktif sekali melakukan perdamaian. Itu damai aktif. Damai pasif artinya tidak ikut berjuang menciptakan perdamaian tapi tidak bikin kekacauan. Seperti duduk di bis, dalam bus Pak, dalam mobil angkot. Kita tidak kenal siapa di samping kita, tidak kenal siapa di kanan di kiri kita. Kita duduk aja.
4 jam di perjalanan tidak ngomong apapun, damai. Asal jangan sikut kiri kanan kan, itu namanya damai pasif Pak itu Pak. Kalau damai aktif ya ada kerusuhan, ada perbedaan, kemudian kita perbaiki. Nah saya mungkin melihat di Aceh ini dua-duanya jalan Pak. Damai aktif diperjuangkan habis-habisan, damai pasif banyak yang diam dan tidak berbuat apa-apa. Insya Allah setelah hari ini kita akan mendengar berita yang luar biasa di antero negara kita, bahkan dunia. Aceh indah, damai dan menyejukkan. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian yang terakhir, nanti ada yang paling akhir Pak, ini baru yang terakhir. Yang terakhir. Ini orang lagi senang tuh biasa gitu. Padahal saya udah bilang sama Pak Priyo, udahlah kalau Pak Priyo sama Menko ngomong udah selesai. Tapi saya diminta juga kan. Yang terakhir Pak, ini yang menyangkut pemilu kita. Kedamaian itu hanya bisa terwujud bukan basa-basi, bukan hanya sekedar formalitas seperti yang kita lakukan sekarang, tapi terwujud dalam realitas kenyataan di lapangan kalau semua komponen terkait dengan pemilu kepala daerah menciptakan suasana damai. Karena itu saya ingin mengatakan wajib hukumnya semua yang terlibat dalam pemilu mengarah kepada perdamaian. Siapapun yang bikin kerusakan dia tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, tapi bertanggung jawab kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling utama harus menciptakan suasana damai? Pertama, Komite Independen Pemilihan. KIP, Pak Salamporoh, kawan-kawan. Andalah yang bertanggung jawab di sini. Karena itu jangan sekali-kali berbuat curang. Jangan sekali-kali berpihak kepada pasangan manapun. Sedekat apapun kalian semua di sini, jangan coba-coba berpihak kepada siapapun. Salah satu masalah pemilu di Indonesia karena ada keberpihakan dari penyelenggara pemilu. Itu yang bikin tidak damai. Saya lihat daftar itu ada sekitar 125.000 petugas kita di seluruh Aceh. Dari 909.700 sekian kali 9 orang, PPK, PPS, KPPS, maka jumlah petugas kita Pak 125.000. Tolong pesankan, sampaikan pesan saya, jangan sekali-kali berbuat curang. Sekali Anda berbuat curang, seumur hidup orang tidak akan percaya. Ini kawan-kawan Aceh. Pertama itu. Kedua, jangan berpihak. Silakan dekat dengan semua calon, jangan coba-coba berpihak. Kenapa? Berpihak itu melanggar undang-undang, melanggar kode etik, melanggar sumpah janji, dan melanggar amanat Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang paling utama yang ingin saya sampaikan. Jangan ragu, pecat saja siapapun petugas yang berpihak kepada pasangan tertentu, termasuk kabupaten kota. Kita udah dituding macam-macam di tingkat pusat. Padahal kejadiannya kadang-kadang di tingkat RT. Jadi kami itu Pak di pusat sekarang menanggung dosa kawan-kawan di tingkat RT dan desa. Gara-gara 1-2 orang yang curang dibabat habis KPU curang. Saya tidak mau itu terjadi di Aceh. Karena ini Serambi Mekah. Saya sebagai muslim Pak, saya sudah katakan kawan-kawan Aceh, taruhan bagi Aceh bukan NKRI saja, tapi nama Islam. Nama Islam taruhannya. Saya sudah sampaikan sama kawan-kawan di Aceh. Yang kedua, damai itu juga bisa terjadi kalau seluruh pasangan dan tim suksesnya mendukung perdamaian. Jangan menggoda, merayu, apalagi mengancam kepada penyelenggara, dan jangan berlaku curang. Kasihan Pak, honornya berapa Pak Salam? 300.000 ya? Berapa? Ya, 300.000 KPPS, PPS 750 ya. Tiba-tiba datang kandidat 25 juta, gimana kira-kira? Tolong jangan digoda mereka Pak. Ada orang yang baik dan sangat baik, tapi ketika digoda menjadi tidak baik. Ada orang sesungguhnya tidak baik, tapi karena tidak ada godaan, akhirnya dia lebih baik, aku jadi baik katanya. Jadi godaan, rayuan, apalagi ancaman. Di KPU itu biasa Pak, diancam. Ruangan saya itu udah Pak, kalau di pusat itu sampai berdiri-diri orang mencak-mencak biasa.
Nah, jadi tolong jangan ada yang curang. Saya ingin mengatakan minta maaf Bapak para kandidat baik gubernur, bupati, wali kota. Saya minta maaf kalau harus mengatakan siapapun orangnya yang terpilih karena kecurangan selama masa jabatan dia berlumur dengan dosa. Mari kita jujur. Kita akan bangga nanti suatu saat ketika dipilih oleh rakyat, terpilih si A yang menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota. Tiba-tiba kata yang terpilih, hei kawan-kawan para kandidat, mari kita bangun Aceh bersama-sama, kita rangkul semua. Yang kalah mengucapkan selamat, memang Bapak pilihan rakyat, siap kami dukung Bapak. Kalau ini yang terjadi, Aceh Jaya. Aceh Jaya ada namanya ya? Ada kabupaten Aceh Jaya. Oh ya, saya Pak Salam saya sudah ke Aceh Jaya ya. Bahkan saya dikasih gelar Tengku di situ. Saya dapat gelar. Maaf, Aceh Jaya juga ikut. Aceh yang jaya itu akan kita dapatkan. Kalau semuanya kompak. Tapi ini saya kira yakin akan dilaksanakan asal jangan ada kecurangan. Kenapa kandidat yang kalah menggugat? Karena dia merasa dicurangi. Biasanya begitu. Kalau dia fair, jujur, dia akan lepaskan. Silakan. Kita akan dukung bersama. Pak, ada satu daerah yang menarik. Tapi ini tidak tentu bisa jadi contoh ini. Pak Mendagri tahu ini. Ada beberapa kandidat bersaing menjadi wali kota. Begitu dia terpilih si wali kota dirangkul semua. Salah satu kandidat dia angkat jadi sekda. Jadi sekdanya itu calon saingannya Pak. Kemudian kepala dinas dari mereka semua. Anda artinya dari yang 5-5 ini diambil maksud saya begitu. Tapi ada juga yang hebat. Begitu wali kota terpilih, bupati terpilih, semua kepala dinas ganti semua. Itu tidak menciptakan perdamaian, itu menciptakan kemarahan. Dan sekecil apapun orang marah kepada kita, potensi untuk rusak itu luar biasa. Paling tidak mereka berdoa, ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan mati di tengah jalan. Aduh, na'udzubillah. Yang ketiga, pemerintah dan pegawai negeri sipil, TNI, Polri, maaf Pak Panglima saya harus ngomong ini, harus netral. Pemerintah daerah, pejabatnya siapapun, pegawai negeri sipil tidak boleh memihak kepada siapapun dari calon yang ada. Dan sudah ada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 yang melarang pegawai negeri sipil mendukung pasangan calon tertentu dalam pemilu kepala daerah. Ini baru bisa damai Pak. Kita tidak bisa bayangkan, saya ingin katakan sedikit saja Pak, hasil dari Mahkamah Konstitusi 2010 yang lalu ada 224 pemilu kepala daerah 2010. Dari 224 itu ada 165 daerah yang digugat ke MK. Dari 165 daerah itu jumlah kasusnya 229. Daerahnya 165, jumlah gugatannya 229. Berarti satu daerah ada yang lebih dari satu. Dari 229 kasus yang dikabulkan MK itu 26. 200 sekian, 190 sekian tidak. Dari 26 yang dikabulkan oleh MK, 6 kesalahan KPU. 20 kesalahan calon. 20 Pak dari 26 calon. Apanya kesalahan calon itu? 1, money politik. Itu yang paling besar. 2, mobilisasi pegawai negeri sipil. Yang ketiga, kekerasan dan intimidasi. Saya harap kawan-kawan KEP Aceh waspada ini jangan sampai terjadi. Kalau kita semua berusaha untuk damai dan baik, saya yakin dan percaya pemilu kada di Aceh tidak ada gugatan ke MK. Asal jalan baik, insya Allah. Kalau itu yang terjadi, prestasi luar biasa dari Aceh. Kalau itu yang terjadi. Walaupun ada juga daerah yang hebat. Belum lagi digelar itu pemilu kepala daerah, masing-masing pasangan calon sudah bilang, yang penting kalau kita kalah, gugat dulu. Soal kalah menang, urusan pengadilan. Waduh. Nah, kita ingin menciptakan suasana yang lebih baik. Ya mudah-mudahanlah dengan keterlibatan semua pihak, masyarakat yang mendukung pemilu kada Aceh, saya serukan kepada seluruh masyarakat Aceh yang memilih, datang berbondong-bondong nanti ke TPS
Berikan pilihan terbaik untuk orang yang kita percayai memimpin kita. Tidak saja membangun Aceh, membangun Indonesia. Tidak hanya membangun Indonesia, tapi membangun dunia. Karena Indonesia bagian dari masyarakat dunia. Karena itu apa yang terjadi di Aceh adalah kejadian di Indonesia. Dan apa yang terjadi di Indonesia adalah kejadian di muka bumi ini. Terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah daerah, Pak Tarmizi dan kawan-kawan, bapak-bapak para kandidat yang sudah berusaha keras untuk menciptakan suasana damai pada hari ini. Dan kita berharap terus akan terwujud. Terima kasih kepada kawan-kawan KEP Aceh yang juga berusaha tolong jangan sampai berpihak pada siapapun, bekerja benar, baik, dan jujur. Tidak boleh ada kebohongan sekecil apapun. Jangan sampai orang bertanya tentang Aceh kepada rumput yang bergoyang. Bapak dan Ibu, saya mohon maaf kalau ada kesalahan, kehilapan, dan juga terlalu panjang ini saya bicara, tapi nggak apa-apa, demi perdamaian kita bersama-sama di sini. Dengan mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala serta limpahan karunia yang besar, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, deklarasi pemilu kepala daerah Aceh yang damai pada hari ini secara resmi kita luncurkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya ikrar Pilkada Damai Aceh yang akan dipandu oleh Ketua MPU Aceh dan diikuti oleh seluruh calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Kepada Ketua MPU Aceh dan seluruh calon gubernur dan wakil gubernur Aceh, kami persilakan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Deklarasi Pilkada Damai. Mohon bapak-bapak para calon, coba dicek dulu, ini kelihatannya nggak hidup nih. Nah, nggak ada suara. Ya. Deklarasi Pilkada Damai. Deklarasi Pilkada Damai. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Tahun 2012. Tahun 2012. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilandasi semangat menjaga perdamaian, Dilandasi semangat menjaga perdamaian, persaudaraan, kebersamaan, dan taat pada aturan. Kami para calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Bersepakat. Pertama,
Pertama, melaksanakan pilkada damai melaksanakan pilkada damai dalam pemilihan gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2012 dan wakil gubernur Aceh tahun 2012 demi terwujudnya Aceh yang bermartabat, demi terwujudnya Aceh yang bermartabat, aman, aman, damai, damai, dan sejahtera. dan sejahtera. Kedua, Kedua, memastikan agar massa pendukung memastikan agar massa pendukung dari masing-masing pasangan dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh calon gubernur dan wakil gubernur Aceh untuk berkampanye sesuai aturan untuk berkampanye sesuai aturan dan norma-norma yang berlaku. dan norma-norma yang berlaku. Ketiga, Ketiga, berjanji untuk saling menghormati berjanji untuk saling menghormati antara sesama peserta pilkada antara sesama peserta pilkada dengan tidak mengintimidasi, dengan tidak mengintimidasi, memprovokasi, memprovokasi, atau melakukan tindakan atau melakukan tindakan yang dapat menciderai perdamaian yang dapat menciderai perdamaian dalam segala bentuk dalam segala bentuk demi pilkada yang demokratis di Aceh. demi pilkada yang demokratis di Aceh. Keempat, Keempat, menerima kekalahan dengan lapang dada menerima kekalahan dengan lapang dada dan menghargai yang menang. dan menghargai yang menang. Demikian ini tidak diikuti. Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh tanggal 14 Maret 2012 tertanda pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh 2012 nomor urut 1 Tengku Ahmad Tajuddin AB dan Insinyur Haji Teku Suryansyah MSI. Nomor urut 2 DRH Irwandi Yusuf dan DR Tengku Muhyan Yunan MSC. 3 Profesor Dr. Haji Darni M. Daud MA dan Dr. Tengku Ahmad Fauzi MAG. 4 Haji Muhammad Nazar dan Insinyur Nova Iriansyah MT. Dan yang kelima Dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penandatanganan Ikrar Pilkada Damai Aceh. Mohon rekan wartawan dan juru foto khususnya tetap di bawah.
Ikrar damai ini juga akan ditandatangani oleh para saksi kepada Bapak Menko Polhukam, Bapak Mendagri, Menkumham, Bapak Menpan, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu, Panglima TNI, Bapak Kapolri, Kepala BIN, PJ Gubernur Aceh, Ketua DPRA, Ketua KIP, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda, Wakajati, dan Ketua Bawaslu Aceh. Selanjutnya penandatanganan prasasti Pilkada Damai Aceh 2012 yang didahului dengan pembukaan selubung prasasti oleh Ketua KPU. Untuk penandatanganan diawali dengan nomor urut 1. Lanjut nomor urut 2. Nomor urut 3. Nomor urut 4.
Dan yang terakhir nomor urut 5. Selanjutnya acara pelepasan burung merpati putih dan akan dilanjutkan dengan foto bersama dengan seluruh calon gubernur dan maaf, para saksi ternyata belum menandatangani. Selanjutnya acara pelepasan burung merpati. Kami juga mengundang dari Ketua Tim Pegas Pokada Aceh atau DPD RI beserta rombongan untuk ikut melepaskan burung merpati.
Kepada Bapak-Bapak kami persilakan kembali ke tempat semula. Lanjut doa bersama yang akan dipimpin oleh Tengku Akmal Abzal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami ikhlas menjadi hamba-Mu. Kuatkan lahir batin kami untuk laksanakan tugas mulia ini. Bersihkan niat kami ya Rabbi dari riya, sombong dan takabur. Terlalu berat amanah ini jika tak Engkau ringankan. Amat sulit tugas ini jika tak Engkau mudahkan. Kami ini dhaif ya Allah. Bantulah hamba ini dengan segenap kekuatan-Mu. Sempurnakan segenap tahapan pemilu ini dengan kekuatan qudrah-Mu. Pertemukan kami pada 9 April sebagai hari kebebasan tanpa beban. Tebarkan kasih sayang-Mu tanpa permusuhan. Kami ingin bersaudara. Wahai Tuhan, jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Lindungi kami dari bayang-bayang konflik dan tsunami masa lalu yang menakutkan. Kami lelah, kami sedih dan kami menderita karena kami tak kuasa menerima cobaan atas dosa dan kebohongan kami. Kami amat rindu kedamaian ya Allah. Kami selalu impikan ketenangan dan kami ingin selalu tersenyum sebagaimana rakyat lainnya di Nusantara. Jangan biarkan kami dalam dosa kecuali Engkau memaafkan. Jangan biarkan kami dalam kesedihan atau kesulitan kecuali Engkau berikan solusinya. Jangan biarkan kami menderita sakit kecuali Engkau menyembuhkannya. Jangan biarkan kami ya Allah teraniaya kecuali Engkau menolongnya. Serta jangan biarkan kami memaksa keinginan dan kehendak kami untuk menang kecuali Engkau merestuinya. Kami malu ya Allah jika kekuasaan yang sesaat ini kami peroleh dengan cara kekerasan dan intimidasi. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Allah, jadikanlah kami semua hamba-Mu yang amanah dengan segenap titipan dan jabatan. Jadikanlah kami para pemimpin yang jujur tanpa dusta, ikhlas pengabdian, pemimpin untuk semua, bukan untuk satu kelompok atau golongan. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikan semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Muliakan kami ya Allah, dan kelak Engkau abadikan kami menjadi penghuni surgamu yang firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri beserta rombongan berkenan meninggalkan tempat acara. Dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Pada kesempatan ini, Saudara Rafli selaku seniman juga ingin menghimbau kedamaian lewat lagunya. Inilah dia Rafli dan teman-teman.
Rasakan dengan hati nurani damai yang datang tentramkan jiwa, pertanda kasih sayang Rabbi di dalam doa aulia pinta. Sedikit banyak salah dan tingkah, sebagai manusia baharu sifatnya, tak pernah sakit memberi maaf, lapanglah dada, luaslah cinta. Istiqomahlah dalam memilih, agar tak sesal nanti akhirnya. Khalifah Aceh harus yang arif, nahkoda negeri Aceh mulia. Ya, barusan saya melihat ada semacam peristiwa yang kurang khidmat. Dikala doa dikumandangkan, di saat itu tiada yang khidmat dengan doa. Ini sesuatu yang tidak baik. Itu pelaksanaan pilkada ke depan yang harus dilaksanakan dengan cinta dan kasih sayang. Ya, mudah-mudahan semua kontestan, semua calon pemimpin, insya Allah benar-benar merekat hati demi damai, karena yang dirindukan rakyat adalah damai abadan, bukanlah sebuah peristiwa hura-huraan. Tanamkan di dalam hati ke seluruh calon pemimpin, ya, tebarkan kasih sayang dan perdamaian, insya Allah. Rasakan dengan hati nurani damai yang datang tentramkan jiwa, pertanda kasih sayang Rabbi di dalam doa aulia pinta. Sedikit banyak salah dan tingkah, sebagai manusia baharu sifatnya, tak pernah sakit memberi maaf, lapanglah dada, luaslah cinta. Istiqomahlah dalam memilih, agar tak sesal nanti akhirnya. Istiqomahlah dalam memilih, agar tak sesal nanti akhirnya. Khalifah Aceh harus yang arif, nahkoda negeri Aceh mulia. Khalifah diri harus yang arif, nahkoda negeri Aceh mulia. Ya Allah ya Rabbi, damailah abadan, ariflah pemimpin. Kami mohon pinta, kabulkanlah doa. Istiqomahlah dalam memilih, agar tak sesal nanti akhirnya. Istiqomahlah dalam memilih, agar tak sesal nanti akhirnya. Khalifah Aceh harus yang arif, nahkoda negeri Aceh mulia. Khalifah Aceh harus yang arif, nahkoda negeri Aceh mulia. Ya Allah ya Rahman, damailah abadan, ariflah pemimpin. Kami mohon pinta, kabulkanlah doa. Damailah abadan, ya Allah ya Rabbi, ariflah pemimpin. Ya Allah ya Rahman, kami mohon pinta, ya Allah ya Rabbi, kabulkanlah doa. Saudara penonton dimanapun Anda berada, demikian secara langsung jalannya deklarasi Pilkada Damai yang kami sharekan secara langsung dari
halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Dan saudara, seperti Anda simak sejak awal penayangan secara langsung ini, sejumlah pesan penting disampaikan. Di antaranya PJ Gubernur Aceh Tarmizi Akarim kembali menegaskan bahwa tidak ada pesta demokrasi jika kemudian masyarakat dalam memberikan hak suaranya merasa diintimidasi. Selain itu, Menko Polhukam Joko Suyanto juga menegaskan bahwa Aceh pernah dalam sejarahnya memberikan sebuah pesta demokrasi yang damai serta demokratis, dan seharusnya pada pelaksanaan Pilkada 2012 ini maka Pilkada Aceh juga dapat dilakukan lebih baik dari pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Demikian saudara, serangkaian acara secara langsung, acara deklarasi Pilkada Damai yang kami siarkan secara langsung dari halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ariel Kahari dan Andrea Sabarino mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya insya Allah. Oke. Di